Bebasnya mana, Mbak? Di pagi ini kami bersama para jemaah sedang melakukan city tour menapak tilas sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat? Insyaallah baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kami Abang Salam 6 yang selalu menampilkan konten-konten Islami. Semoga menginspirasi dan semoga menjadi motivasi aktivitas Anda di hari ini. Pecinta sejarah, di pagi ini kami bersama para jemaah mau menuju ke salah satu bukit yang dinamakan Jabal Nur atau Gua Hira. Sebelum kami membahas tentang Jabal Nur atau Gua Hira tersebut, kami mau membahas atau menyampaikan tentang fenomena alam yang terjadi di Arab Saudi khususnya, yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Pecinta sejarah, lihatlah di depan kami ini. Rumput-rumput mulai menghijau, pegunungan pun mulai menghijau. Inilah yang terjadi di negara Arab Saudi. Penghijauan yang terjadi di negara Arab Saudi khususnya ramai dibicarakan. Bahkan mereka menyangka inilah tanda akhir zaman. Pecinta sejarah, perlu diketahui bahwasanya di bulan Desember, Januari, di negara Arab Saudi memang selalu di setiap tahun memasuki musim dingin. Ketika musim dingin di Arab Saudi, hampir setiap hari hujan. Bahkan kadang-kadang sebulan bisa 10 kali hujan. Ketika memasuki bulan Februari, maka rumput-rumput yang sedang menghijau ini akan kering kembali. Akan kembali seperti semula. Dan perlu diketahui, fenomena seperti ini tidak masuk tanda akhir zaman. Assalamualaikum semua sahabat, insyaallah baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kami Abang Salam 6. Di saat ini kami bersama para jemaah berada di wilayah Jabal Nur atau Gua Hira. Ini para jemaah. Inilah para jemaah saat ini mendatangi wilayah Jabal Nur atau Gua Hira. Dan itu adalah Jabal Nur atau Gua Hira. Bebasnya mana, Mbak? Di depan kami ini sahabat terlihat ada sebuah bukit. Ini yang dinamakan Jabal Nur atau Gua Hira yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Di tempat inilah terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia." Al-Quran, Surat Al-Alaq, ayat 1-3. Pecinta sejarah, perlu diketahui bahwasanya Jabal Nur adalah sebuah gunung di mana malaikat Jibril alaihissalam pada tanggal 17 Rajab turun membawa wahyu yang pertama kalinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di dalamnya. Di dalam kitab Taurat, Jabal ini atau Jabal Nur ini disebut dengan Jabal Faron, atau juga dikenal oleh orang-orang dengan sebutan Jabal Nur. Jabal ini terpisah dari gunung-gunung yang ada di sekitar Mekah. Di gunung ini terdapat Gua Hira, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pecinta sejarah, perlu diketahui bahwasanya menurut ahli sejarah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi atau rasul telah melakukan uslah di dalamnya atau di Gua Hira tersebut selama 3 atau 5 tahun. Beliau beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertahajud. Bahkan di bulan puasa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 bulan penuh beribadah. Beliau bertafakkur dan mengasah jiwanya. Pecinta sejarah, diriwayatkan dari Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi telah menyadari di Gua Hira beliau melihat mimpi yang benar, sampai kemudian Jibril alaihissalam turun membawa wahyu. Lalu Nabi pulang ke rumahnya dengan gemetar. Lalu beliau menceritakan kepadanya, istrinya, kejadian yang telah menimpanya, dan Khadijah memberitahukan hal itu kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah memberi kabar gembira tentang kenabian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sesungguhnya
dia adalah nabi umat ini. Pecinta sejarah, seperti inilah suasana di wilayah Jabal Nur yang ada di kota Mekah. Para jemaah berbondong-bondong mendatangi wilayah ini sekaligus melihat ketinggian daripada Jabal Nur atau Gua Hira yang ada di kota Mekah ini. Jabal Nur merupakan salah satu bukit tertinggi yang ada di kota Mekah. Jabal Nur menyimpan yaitu peristiwa yang sangat luar biasa atau sejarah yang sangat luar biasa, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril dan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi utusan terakhir, nabi terakhir, sekaligus pemimpin para nabi, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pecinta sejarah, tepat di Jabal Nur inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam resmi dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi utusan yang terakhir, sekaligus kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga para sahabat bisa melihat keistimewaan dan keindahan Jabal Nur ini yang ada di kota Mekah. Tepat di Jabal Nur inilah atau di Gua Hira, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri selama bertahun-tahun, bertahanus mencari Allah Subhanahu Wa Taala, sekaligus melihat, meratapi dari arah kejauhan, karena pada saat itu Ka'bah yang ada di Baitullah Haram dikelilingi oleh berhala. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergegas turun, karena pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketakutan melihat malaikat Jibril alaihissalam yang menampakkan wujudnya yang begitu besar terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tiba di kediamannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada istri tercintanya yaitu Siti Khadijah Ummul Mukminin agar diselimuti. Yang iman pertama dari bagian laki-laki atau para sahabat yaitu sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dari bagian perempuan ialah istri tercintanya yaitu Siti Khadijah Ummul Mukminin yang percaya dan mengakui tentang kenabian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pecinta sejarah, ketika para jamaah, khususnya para jamaah dari Indonesia ketika tiba di kota Mekah, pasti memiliki niat untuk menaiki Jabal Nur atau Gua Hira ini yang terletak di kota Mekah. Banyak para jamaah yang menaiki bukit Jabal Nur ini atau Gua Hira ini dan melakukan sholat di dalamnya. Di atas bukit Jabal Nur ini terletak salah satu gua di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pertamanya atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah biasanya naik ke atas. Perjalanan ke atas bukit Jabal Nur ini memakan waktu sekitar 1 jam. Itu bagi yang sehat. Bagi yang tidak sehat sekitar 2 jam. Semoga para sahabat ataupun para jemaah bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa menginjakkan kaki ke kota Mekah atau ke Al-Madinatul Munawwarah, sekaligus melihat bukit yang satu ini, yaitu Gua Hira atau Jabal Nur. Pecinta sejarah, saat ini kami bersama para jemaah sedang kembali lagi, yaitu menuju ke hotel, tempat kediaman para jemaah. Di samping kanan atau di depan kami ini sahabat, inilah yang terjadi saat ini di negara Arab Saudi. Penghijauan terjadi di mana-mana. Namun perlu diketahui, ini bukanlah pertanda akhir zaman seperti yang dikabarkan atau diberitakan di Indonesia. Di negara Arab Saudi perlu diketahui bahwasanya di setiap tahun ada musim panas dan ada musim dingin. Dan di bulan ini Desember, Januari, ini masuk musim dingin. Makanya di Arab Saudi terjadi penghijauan. Karena di setiap hari hampir sebulan itu turun hujan sekitar 10 kali. Maka terjadi penghijauan di negara Arab Saudi. Namun perlu diketahui, ini bukanlah tanda akhir zaman. Ini tidak termasuk dengan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan tentang akhir zaman, tanda-tanda yang terjadi di negara Arab Saudi. Tanda-tanda akhir zaman ialah ada 3 menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini para sahabat perlu diketahui, ini bukan pertanda akhir zaman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.